Ya, kita mulai. Ayo enggak, Pak? Suantana ayo kita mulai. Anu ieu teh jum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Ahad yang kedua bulan Oktober kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kitab Thaharah bab yang kelima sekaitan dengan bab tayamum, tentang tayamum. Di awal saya pernah menyampaikan kaitan dengan bab fikih itu silang pendapat. Tidak ada kesepahaman. Beda kalau masalah penjelasan tafsir itu orang sepakat. Tapi kalau fikih itu banyak ragamnya. Contoh dalam hal tayamum, silang pendapat yang pertama kaitan dengan cara. Yang pertama ada yang menyatakan tayamum satu kali tepukan untuk telapak tangan dan muka. Kemudian pendapat yang kedua, dua kali tepukan. Satu kali tepukan untuk muka dan yang keduanya untuk kedua telapak tangan. Nah itu di kita tidak satu pendapat. Lalu yang berikutnya, bagaimana hukum tayamum bagi orang yang safar dan dia dapat air? Yang pertama menyatakan wajib berwudu karena dia dapat air. Saya akan ulangi. Ketika kita melaksanakan safar, lalu sholat pun tiba dan ada air, maka ini melahirkan dua paham di sini. Paham yang pertama menyatakan wajib berwudu karena ada air. Paham yang kedua tidak wajib berwudu. Dia itu adalah orang yang punya udzur syar'i, yaitu safar. Maka baginya hukum yang pokok ialah bertayamum. Yaitu pendapat yang kedua. Dua macam pendapat ini sampai hari kiamat tidak mungkin jadi sama, tidak mungkin. Orang akan melaksanakan apapun yang dia pahami. Contoh begini. Bapak dan Ibu ketika safar, kemudian akan sholat dan ada air, tayamum berwudu. Ya, gimana Pak Bu? Ibu safar, Bapak juga sama safar. Begitu tiba waktu sholat duhur misalnya, kita kan menepi ke masjid untuk mendirikan sholat duhur. Nah ternyata di sana ada air. Nah mana yang ibu bapak laksanakan? Apakah bertayamum atau berwudu? Oh, kan beda pendapat sini juga. Ya, ibu menyatakan tayamum, menyatakan berwudu kan? Kan gitu. Nah, paham ini tidak mungkin dapat disamakan sampai hari kiamat, tidak mungkin. Itu Bu aja ya. Ibu berwudu Bu ya? Kenapa berwudu? Terus ada air. Oh biar segar. Kita abaikan biar segar.
Secara hukum sekarang, secara syariat. Wudhu aja karena ada air. Ya. Ibu, kenapa bertayamum? Kan ada air. Lain? Taat kepada dalil ya. Dalilnya, walaupun ada sebagaimana halnya yang sakit bertayamum walaupun ada air. Sakit dan safar itu namanya udzur syar'i. Udzur syar'i artinya alasan secara hukum. Kenapa orang bertayamum? Karena ada alasan secara hukum. Apa alasannya? Sakit atau safar. Orang yang safar ketika ada air, itu kan udzur syar'i safarnya. Maka dia itu hukum yang pokok ialah bertayamum. Boleh nggak dia berwudu? Boleh. Hanya hukum yang pokok ialah bertayamum. Sebagaimana hanya orang yang sakit ada air. Wudu tayamum. Tayamum. Boleh nggak berwudu? Boleh. Karena dia merupakan orang yang punya udzur syar'i, sakit, maka baginya ada rukhsah. Rukhsah ialah keringanan. Saya ketika safar, apakah ke Garut, ke Tasik, ya sekitar di provinsi Jawa Barat. Saya akan sholat duhur. Ingin kejaman kan, punten ingin BBAK. Kira-kira itu yang saya pilih apakah berwudu atau bertayamum? Saya berwudu, biar segar kata yang tadi kan. Ya, nah ini berlaku sekarang konsep biar segar. Hanya jangan kita punya anggapan bahwa tayamum tidak akan sah. Silakan bertayamum. Karena hukum yang pokok bagi orang yang safar ialah bertayamum. Yang kajaman, badai buang air kecil, kemudian bersuci, lalu berwudu kan gitu Pak ya. Kenapa berwudu? Bukan menolak bertayamum, ngerasa keras sana ieu mah. Nah, maka bagi orang yang bertayamum jangan dicela oleh orang yang berwudu. Yang wudu pun jangan dicela oleh orang yang bertayamum, itu masing-masing mereka punya pilihan. Yang keliru, ketika orang yang bertayamum menyalahkan orangnya berwudu. Kenapa ente berwudu? Harusnya apa? Tayamum, kan ini ada rukhsah. Kata yang berwudu, kenapa ente bertayamum? Kan ada air. Nah, besar rame kan ya. Digerelut memperebutkan tayamum dan berwudu kan gitu. Kata orang yang ketiga, untung saya matara sholat. Nah gitu kan. Bisa ada untung ke utara sholat kan gitu ya. Nah, jadi itu Bu ya, kaitan dengan bab safar dan sakit adalah udzur syar'i, alasan secara hukum, sakit dan safar. Nah, kita lihat bagian A, pengertian tayamum. At-tayammumu bilugha huwa al-qasdu. Tayamum secara bahasa ialah bermaksud atau menyengaja. Itu at-tayamum secara bahasa. Bermaksud atau menyengaja. Sedangkan menurut syar'i, at-tayammumu fi syar'i, tayamum menurut pengertian syara atau secara hukum Islam, al-qasdu ila sha'id lima silwazi wal yadain biniyatis tibahati sholah wa nahwiha. Bermaksud kepada debu yang bersih untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat membolehkan sholat dan sejenisnya. Sebelum salam, jilid 1 halaman 92. Jadi tayamum secara syar'i adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, bagaimana caranya di sini belum dijelaskan. Yang ada ialah anggota tayamum ada dua. Yang pertama wajah, yang kedua tangan. Di sini bukan telapak tangan tapi tangan. Masih mutlak. Mana tangan teh Bu? Dari sini sampai ke ketiak itu merupakan batasan
tangan. Nah, ketika bertayamum, bagaimana caranya? Di sini belum dijelaskan. Bagaimana praktek tayamum? Belum dijelaskan. Ini baru pembahasan sekitar pendefinisian secara bahasa dan secara istilah. Ya. Sekarang poin B. Perintah dan awal disyariatkan tayamum. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 43 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadu minkum minal ghaid. Dan sampai tamat, biar cepat ya. Nah. Dan jika kamu sakit, nah itu kan utur sakit. Yang kedua, atau sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga, atau kembali dari tempat buang air. Yang keempat, atau kamu telah menyentuh perempuan. Ini kalimat menyentuh perempuan bukan patoel, bukan. Ya. Tapi sentuhan yang berdampak kepada wajib mandi, itu maksudnya. Bukan Noel. Di sini kalimat itu juga aula mastumunisa, atau kalian saling bersentuhan. Kalau saling bersentuhan sarwana kan antara laki-laki dan perempuannya, Imam Syafi'i menyatakan dengan kata-kata al-jima, ya. Kata kitanya ialah HSI, hubungan suami istri. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau tanah yang suci. Tidak mendapatkan air. Di sini tidak mendapatkan pada kalimat yang mana? Pada dua yang terakhir. Yang pertama sakit, yang keduanya dalam perjalanan. Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau tanah yang suci atau yang bersih. Caranya di sini, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, untuk sementara ini ayat kita simpan dulu. Sebelum turun ayat ini, kita lihat hadis yang di bawahnya. Ini hadis menjelaskan kaitan dengan bab sebab-sebab turun firman Allah yang diabadikan di dalam An-Nisa ayat yang ke-43. Ceritanya An-Nisa 43 belum turun. Ceritanya begitu. Nah, sekarang kita lihat hadis ini yang cukup panjang, ya. Kita lihat ini langsung terjemahannya biar agak cepat sedikit. Aisyah berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan. Kata Aisyah itu. Berarti ngabring ya. Ngabring yang di dalamnya ada Aisyah dan ada Kanjeng Rasul. Ketika kami tiba di Baida atau di Jatul Jais, ini Baida merupakan nama tempat yang dilalui oleh rombongan Rasul, yang di dalamnya ada Aisyah ikut dalam perjalanan. Kalungku terputus, kata Aisyah. Jadi itu Aisyah kan seorang perempuan yang senang memakai perhiasan. Lalu beliau mencarinya. Begitu sampai di Baida atau Jatul Jais, Aisyah baru menyadari kalungnya hilang. Nah, maka rombongan pun terhenti, termasuk Nabi, dengan niat untuk mencari kalung Aisyah yang hilang di tempat yang tadi. Orang-orang pun turut mencarinya bersama beliau, sedangkan mereka tidak mempunyai air sedikit pun. Nah, berarti ini belum turun tentang bertayamum, belum ada. Sibuk Pak ya mencari kalung Aisyah, Nabi juga mencari, orang-orang juga sama mencarinya.
Ya Nabi ketika beberapa saat mencari kalung tidak dapat, ya Nabi udah duduk, tidak dilanjutkan pencariannya. Kemudian mereka datang menemui Abu Bakar lalu berkata, jadi karena mereka sama-sama sibuk mencari kalung Aisyah, di antara mereka bukan mencari kalung, tapi datang kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Itu Abu Bakar kan bapaknya Aisyah. Sampai begini kata mereka teh, tidakkah kamu melihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah? Muncul urama gara-gara Aisyah perjalanan terhenti. Ya Abu Bakar, gitulah kata mereka. Marah kepada Abu Bakar Siddiq. Ini disebabkan kalung Aisyah yang jatuh, maka kita terhenti seperjalanan. Kata mereka begini kan, tidakkah kamu melihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah? Ia telah menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mencari kalungnya, sedangkan mereka tidak mempunyai air sedikit pun. Dimarahi itu Abu Bakar Siddiq oleh orang-orang. Abu Bakar melawan tidak? Abu Bakar tidak melawan, ya, dia hanya diam. Maksudnya diam, tidak mengadakan percakapan bersama orang yang menegur kepada dirinya. Tindakan Abu Bakar, kita lanjutkan. Kemudian Abu Bakar mendatangi kata Aisyah. Begitu orang-orang marah kepada Abu Bakar tidak menjawab, tetapi langsung Abu Bakar Siddiq menunjukkan siapa? Datang kepada Aisyah. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur dengan meletakkan kepalanya di atas pahaku. Jadi Bu, Rasul tidak capeknya mencari kalung Aisyah. Duduk kok Aisyah sama duduk. Itu duduk perempuan kan emok, ya bukan sila. Sekarang ke emok, Bu. Nah, di sini yang emok 1, 2, 3. Yang lainnya sila dan nangunya. Itu ciri perempuan kalau duduk selalu emok, bukan sila. Ada kan bang emok. Bang emok. Apa bang emok teh Pak? Ini bari arah remok gitu kan? Dina buruan di halaman rumah. Aisyah duduk, Bu ya, sementara Nabi tidur di atas emok Aisyah. Itu berapa jam tuh Nabi tidurnya? Tapi Aisyah tidak berani membangunkan Nabi, nggak berani bergerak sedikit pun, saking setia kepada Rasulullah. Coba kalau ibu lagi di rumah duduk emok, suami ibu tidur depan kodikum dikumakan ku ibu, itu cangkel pindah ke kamar. Bu ya, waktu gitu sob. Mau ibu kalau mau gitu-gitu, Bu gini Bu ya. Aisyah mah diam saja, Bu. Kata siapa ya, ini kita baca lagi ya. Ulangi sedikit. Kemudian Abu Bakar mendatangiku dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur dengan meletakkan kepalanya di atas pahaku, di atas pangkuanku. Ia berkata, di sini berkata itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq berkata kepada Aisyah, gini kata Abu Bakar, kamu telah menyekat Rasulullah SAW dan orang-orang sedangkan kamu dan mereka semua tidak mempunyai air sedikit pun. Nah inilah teguran Abu Bakar kepada Aisyah. Setelah Abu Bakar ditegur oleh orang-orang. Aisyah berkata, maksudnya mengisahkan hal ini kepada sahabat yang lain. Abu Bakar mencelaku dengan kata-kata Masya Allah. Ini masalah merupakan lafaz yang diucapkan ketika jengkel, Bu. Masya Allah, kenapa kamu seperti itu? Betul. Hinggalah dia mencelaku dengan tangannya. Masya Allah, Aisyah gara-gara kamu, kata Abu Bakar Siddiq. Orang-orang pun terhenti di sini.
dengan suara yang dia tahan dengan isyarat tunjuk kepada Aisyah, karena bukan juga takut, karena ada siapa? Ada Rasul yang tidur di atas lahunan Aisyah. Ya. Namun ibu masih gananya, orang tua ibu marah, mantu suami ibu teh ya mantu bapak ibu ke dina lahunan, ibu bakal cicing moal. Ya hudang tuh si bapak nyarekan sana. Aisyah mah terdiam gitu ya. Aisyah. Lain? Wah, update itu antu. Nah, Bu, dilanjut, Bu. Aku tidak dapat bergerak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas pahaku. Kalau bisa bergerak, itu berapa jam itu Aisyah? Duduk. Ya? Mendiamkan Rasul yang tidur di atas paha beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur hingga keesokan harinya tanpa ada air sedikit pun. Bangun. Itu Aisyah ngalahu Nabi dari malam sampai ke subuh. Ya, luar biasa itu Aisyah. Maka kata Rasulullah, Aisyah termasuk ratu di dalam surga. Demikian pula Maryam. Demikian pula Khadijah. Demikian pula Asia, istri Fir'aun. Disediakan istana-istana oleh Allah dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Nah, ibu kumaha disediakan ke Allah dalam surga nanti istana. Ya berarti harus punya apa? Punya akhlak, punya karakter atau kebiasaan seperti Aisyah terhadap suami. Itu pun kalau suami ibu siga Rasul. Ya tapi enggak juga Bu ya. Itu Asia itu suaminya siapa? Fir'aun. Fir'aun yang menyatakan anak rabbukumul a'la. Saya merupakan Tuhanmu yang paling tinggi, tapi tentu Asia tetap dia mohon kepada Allah. Ya Allah Tuhanku, dirikanlah bagiku istana di dalam surga. Itu kan kata Asia minta kepada Yang Maha Kuasa. Dan dia tidak pernah minta gugat cerai kepada Firaun, tidak pernah. Tetap selaku suami dia hikmat, taat kepadanya. Urusan ibadah tidak bisa tercampur dengan perintah dari suaminya. Nah, Bu, begitu waktu subuh tiba, maka Nabi pun bangun, para sahabat juga mereka yang lainnya siap-siap bergegas untuk mencari air wudhu. Namun tidak ada air. Mereka kebingungan pada saat itu. Lalu, Bu ya, kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tayamum. Nah, jadi, Bu, setelah itu turunlah ayat tayamum yang diabadikan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, sebelum itu maka tayamum tidak ada hukumnya, tidak ada perintahnya. Baru setelah itu maka turunlah ayat tayamum diberlakukan sampai hari kiamat nanti. Lalu mereka pun bertayamum. Bu, beres tayamum. Sehubungan dengan itu, Usaid bin Hudair. Ini Usaid bin Hudair, dia salah seorang pemimpin pasukan yang tadi Amir Safar. Yang dulu dia marah kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tidak kau kepertu bagaimana kelakuan Aisyah sampai seperti ini. Abu Bakar kan tidak bisa berbicara, langsung berangkat. Menemui siapa? Aisyah, nyarekan ke Aisyah. Masya Allah Aisyah, gara-gara kamu kata Abu Bakar Siddiq. Nah, kesimpulannya turunlah ayat ini. Hudair kan ngambek. Setelah ini turun, maka Hudair pun berkata, ini bukanlah keberkatan yang pertama kali bagi kamu, wahai keluarga Abu Bakar Siddiq. Ini maksudnya Abu Bakar Siddiq yakin ini merupakan keberkatan yang kamu terima kaitan dengan masalah ini. Ongkoh awal nama nyarekan, tapi setelah tahu adanya ayat tayamum itu penyebabnya apa penyebabnya? Karena disebabkan oleh Aisyah yang hilang kalungnya. Kalau Aisyah tidak hilang, kalau ini kan mungkin nggak turun ayat tayamum.
Ya tidak mungkin ya. Maka kata Usaid sampai dia mengatakan ini merupakan keberkatan yang kamu terima lewat kasus seperti ini. Ini pelajaran buat kita, ya. Musibah yang Allah berikan kepada kita, yakin di balik itu semua ada hikmahnya. Pasti seperti itu. Ini kan musibah bagi Aisyah. Apa musibahnya? Hilang kalung. Bapaknya dimarahi oleh Amir Sapar. Aisyah dimarahi oleh Abu Bakar. Itu kan musibah bagi mereka semuanya. Ternyata itu merupakan ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Turun surat tentang bab perintah bertayamum. Nah, lalu Aisyah pun berkata, kemudian kami mencari unta yang aku naiki, maka kami menemui kalung itu di bawahnya. Itulah cara Allah. Beres ya sholat subuh dengan cara bertayamum, kita lanjutkan bepergian. Aisyah pun menemui, menghampiri untanya yang ngedepret. Ketika didirikan unta yang tadi, ternyata di bawahnya ada kalung Aisyah. Kalungnya kapani, turun surat tentang bab tayamum. Nah itu sejarah, ya. Sejarah tentang awalnya adanya perintah tayamum itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-43, ya. Sekarang C, fungsi dan cara tayamum. Hadisu Imron bin Husainin al-Hujai anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tajilan lam yusolli fil qaum. Hadis Imron bin Husain al-Hujai, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memisahkan diri. Dia tidak ikut sholat bersama orang-orang, ya, tidak berjamaah. Para sahabat dan Nabi sholat berjamaah. Ini si laki-laki duduk di belakang masjid, nggak ikut sholat berjamaah. Maka beliau bertanya, wahai Fulan, kenapa kamu tidak ikut sholat bersama orang-orang itu? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya ditimpa janabat dan tidak mendapatkan air. Ditimpa janabat dan tidak mendapatkan air. Berarti kalau junub wajib mandi. Janabat, air tidak ada. Air tidak ada. Beliau bersabda, pergunakanlah oleh kamu tanah, maka sesungguhnya tanah atau debu itu cukup buat kamu. Di sini hadis menyatakan tentang tayamum berfungsi untuk pengganti wudhu dan mandi besar. Saya kena ulangi. Dengan hadis ini memberikan kesimpulan hukum kepada kita bahwa tayamum berfungsi pengganti wudhu atau pengganti mandi. Dengan kata lain, tayamum berfungsi menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Ya. Bagaimana caranya? Di hadis ini tidak dijelaskan. Apa alatnya? Alatnya ialah as-so'id. As-so'id diterjemahkan di sini debu atau tanah yang bersih. Ya. As-so'id ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Contoh, Pak, contoh. Ini di baju saya. Ada nggak as-so'id? Ada nggak debu? Pasti ada. Pasti ada. Kalaulah cahaya matahari tembus ke sini, cahaya matahari ada. Dikeprukan ya, akan terapung. Itu namanya as-so'id. Itu as-so'id namanya. Di mana-mana pasti ada, termasuk di ruangan yang ber-AC. Pesawat. Di pesawat juga ada. Paling tidak nempel di rambut orang lain. Dina Tonggong Pramugari. Dina Tonggong Pramugari. Itu kan nempel ada di sana ya. Bapak ingin bertayamum, tayamum sebenarnya kacana ada herang Pak ya, ada debu gitu kan. Ada pramugari yang lewat. Mbak sini. Boleh nggak saya mau bertayamum ke punggung Mbak? Oh silakan sana Pak. Boleh tidak? Atau jangan dah batu letak. Mun ibu mah boleh. Mun bapak tidak boleh.
kesempatan kan masih tepakun kadija nuhun gitu kan. Nggak boleh, ya. Nah, atau ketika Bapak akan bertayamum melihat ada Bapak yang lain duduk di depan kursi Bapak. Rambutnya teh gondrong, jaba aya debuan. Pak Widi pada tayamum sabina. Kan? Atau makan campelaknya nyage ada asoid tapi tidak boleh seperti itu. Yang praktis sosnya karena punggung kursi orang lain tepatkanlah kita ke sana. Bisa pasti ada soidnya. Yang lucu itu jamaah haji Pak, mekal kesik di lemurna sakeresek. Ya, iya ada yang begitu kan? Buatnya karena kertayamun ya pesawat mekal kesik dina keresek. Enak kalau satu jamaah bawa pasir sakilo tasa urang teh. Kali 400 jam itu berapa kilo kana? Pesawat berat ku kesi kungkul pan eta. Ya. Itu tidak praktis. Ini kan asoid namanya juga, Pak ya. Bapak Ibu lihat ini yang saya belum. Ini yang saya belum. Alaika bisoid fa innahu yakfi. Pergunakanlah oleh kamu tanah. Asoid bukan sebatas tanah, tapi debu yang terapung, terkadang kita bisa melihat. Ini baju keprukun, akan ada yang terapung, namanya asoid. Nah itulah merupakan alat. Hadis yang berikutnya sekarang, ini tentang bab cara sekarang. Kaifiat ini namanya. Hadis Ammar bin Yasir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus aku untuk suatu keperluan. Kemudian aku berjunub dan aku tidak menemui air atau tidak mendapatkan air. Maka aku menggulingkan badan ke tanah sebagaimana binatang yang menggulingkan badannya siga hayam. Gugulutukan itu kan. Jadi Nabi teh pesan kepada Ammar, "Mar, kamu besok berangkat ke sana." Besok ini. Kata Ammar, "Siap, perintah dilaksanakan." Pulang. Nah, waktu malamnya dia melaksanakan HSI dengan istrinya tentunya juga. Begitu dia bangun akan sholat tahajud atau sholat subuh, air tidak ada. Seperti sekarang kan di negeri ini banyak yang kehilangan air. Tasik, Garut, kemudian Ciwidey ada beberapa tempat yang hilang air. Ammar berkesimpulan, itu tayamum caranya hanya muka dan telapak tangan karena untuk menghilangkan air kecil. Pengganti wudhu. Sekarang saya wajib mandi janabah. Oh berarti kesimpulan saya, kata dia, dibuka baju gugulutukan di atas pasir siga hayam. Itu hayam kan menggunakan pasir Bu ya. Hayam teh. Ta'amar seperti itu, gitu kan. Jadi ini kita lihat kama tamarrogu dabah, sebagaimana ya, dia berguling-guling seperti binatang atau seperti hayam, gugulutukan. Kabayangkeunnya teu make naon gugulutukan di atas pasir. Dan ketika itu kan tidak ada pencahayaan ya, karena di Arab belum ada listrik pada saat itu. Beres dia melaksanakan tugas di Rasulullah, penasaran. Kemudian aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menceritakan perkara tersebut kepada beliau. Ya Rasulullah, sebelum aku berangkat berhadas besar, wajib mandi janabat, air tidak ada, maka aku berguling-guling di atas pasir didongengkeun ka Rasulullah. Rasul teh tersenyum, lucu kan oleh sikap Ammar bin Yasir. Lalu Nabi bersabda, "Innama kana yakfika an taqula bi yadaik hakada." Ya Ammar, kata Rasulullah, sesungguhnya sudah memadai bagi kamu dengan begini. Maka Nabi langsung mempraktekkan ya, bi yadaiki hakada summa doroba bi yadil ardo dorbatan wahidatan. Nabi mempraktekkan menepukan kedua telapak tangannya ke tanah, ke atas permukaan tanah.
Berapa kali? Dorbatan wahidatan, 1 kali tepukan. Suma masa shimal alal yamin, kemudian beliau mengusapkan ya, dengan tangan yang kirinya atas punggung yang kanan dan dengan yang kanan mengusap punggung yang kiri. Wa wajhahu, dan wajahnya. Toh sesakit. Itu Bapak Ibu teh bangun besok subuh. Bu, halo Bu, bangun. Lupa sekarang teh musim kemarau, air tidak ada. Begitu Bapak dan Ibu kan melaksanakan mandi janabat, air tidak ada. Apakah gugulutukan di buruan rumah? Yang gugulutukan. Justru itu merupakan hal yang mudah. Langsung tepukan kena tembok. Kadieu muka sholat. Iya. Nah, begini Bu. Kadieu kenela. Yang kiri ke punggung yang kanan, yang kanan ke punggung yang kiri, kemudian muka. Berapa kali? Dorbatan wahidatan, 1 kali tepukan. 1 kali tepukan. Hadis muttafaq alaih. Dilanjut, Bu. Ini masih ada hadis yang lainnya. Hadis Ammar bin Yasir, dia berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW mengenai tayamum. Maka beliau menyuruh saya menepuk tanah 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Kalau tadi telapak tangan dan wajah. Sekarang wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Wajah dulu, kemudian telapak tangan. Kalau yang ini, yang tadi telapak tangan kemudian wajah. Ini bukan bertentangan, tapi kita bisa milih. Kita bisa milih. Pemilihan yang tadi ada perbedaannya. Lihat tadi yang di bawah. Nah, yang ini. Kemudian Nabi SAW menepukkan dengan kedua telapak tangannya ke tanah. Tanah, tepukan ke tempat yang berdebu. Lalu apa, Bu? Dan meniupnya. Ditiup 2 nana, Pak. Ditiup. Tiup. Setelah ditiup, mengusap apa? Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangan itu wajahnya. Usap wajah. Dan kedua telapak tangannya. Nah, itu. Jadi, ya, saya akan simpulkan sekarang. Cara bertayamum ada 2. Ada 2. Dua-duanya sahih. Cara yang pertama ada tiupan. Ketika ada tiupan, maka yang pertama diusap ke mana? Ke wajah, ke muka. Kalau tanpa tiupan, ini dulu. Kalau tanpa tiupan. Oh iya. Contoh, saya bertayamum ini. Saya bertayamum. Oke, ini kan dia. Tiup. Sini ke muka. Oh, cara yang kedua, mau ditiup. Itu, Bu ya. Nah, Bu, jangan kita mengukur ibadah dengan logika, dengan rasa. Ukuran ibadah bukan logika kita, bukan perasaan kita, tapi dalil. Selama dalilnya ada dan sahih, udah kita samina wa ata'na. Kita dengar dan kita menaatinya. Atau senapiraku kewajiban mandi janabat tidak dilaksanakan, cukup kutayamum hungkul, apan puntennya, apan hoyong BAK, atau BAK menyaka zamannya heula.
Sok beaka mah ka zaman heula aya meureunnan air aqua sakieu mah keur omeh, terang teu omeh. Bersuci kan, dibersihkan heula. Gitu kan? Tos bersih we anu eta langsung kita tayamum. Makana tembok zaman lah kitukeun urang tiup, wah tiup, kemudian ke muka, ke sini, beres sok qomat untuk salat. Atau qoblah heula kan? Qoblah subuh. Islam itu indah dan mudah, jangan dipersulit. Sampai mencari heula, pesan heula galon, eta air galon, 10 galon. Asana hayang mandi, itu kan air ini bukan untuk mandi. Kalau ini air kita bergunakan untuk mandi, itu termasuk apa namanya? Pemborosan, termasuk mubadir. Kata Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadirina kana ihwana syayatin. Sesungguhnya itu pemubadiran termasuk saudara-saudara setan. Ini air untuk minum, bukan untuk mandi janabah. Beda banyak uang, nah itu termasuk mubadir seperti itu, ya. Kalau tidak ada air, loh kenapa kita masih maksakan membeli air isi ulang sekian galon untuk mandi? Jangan, Bu. Ada rukhsah, cukup bertayamum. Ya, cukup bertayamum. Suci itu orang yang tadi, tapi dia belum bersih. Belum bersih, tapi sudah suci. Sebagaimana halnya orang yang sudah puntennya, orang yang sudah BAK, tidak ada air, itu membersihkannya dengan apa kata Rasulullah? Dengan batu. Berapa kubik? 3. Bisalah satiah jarin dengan 3 batu. Bukan 3 kubik, 3 batu. Jangankan dengan 3 batu, bahkan pusat truk mau bersih mau bersih. Orang sudah BAK, BAB, dia bersuci menggunakan batu digosok-gosok, kalakah gosok-gosok itu kena senakan, gitu kan? Sedang beristijmar kan gitu, bersih mual. Tapi sudah suci orang yang tadi. Itu batunya harus seperti dadu, Pak ya, dipegang bagian ujungnya gitu kan. Ditempelkan ke tempat yang ada kotorannya. Udah 1, lemparkan, ambil lagi, lemparkan, ambil lagi, lemparkan. Masker air nyelap, demam bersih mual. Tapi orang yang tahu sudah boleh melaksanakan ibadah sholat. Karena dia dalam kondisi apa? Madorot, darurat, tidak ada air. Itu sudah suci walaupun belum bersih. Demikian pula orang yang diwajibkan mandi janabah tapi tidak ada air, maka dia tuh bertayamum, ya. Asna sakarunan cek perasaan, kan pada cek perasaan. Kata syariat, Bapak Ibu sudah suci, silakan mandi. Silakan mandi. Ya tentu nanti kalau ada air ya kita harus mandi ya dibersihkan, mau genah lah kan. Terus, Pak. Dan tadi yang kita tidak melihat. Ammar bin Yasir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya cukup bagimu bahwa engkau berbuat demikian kedua tanganmu begini. Kemudian beliau menepukkan ke tanah dengan kedua tangannya 1 kali, ingat. 1 kali bukan 2 kali. Lalu beliau mengusap bagian yang kirinya atas yang kanannya dan pada bagian punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Ya. Ini sudah saya praktekkan tadi. Jadi kalau ada tiupan itu ke muka kemudian tangan. Tanpa tiupan ke tangan kemudian ke muka. 1 kali tepukan. Ada nggak 2 kali tepukan? Nah ini kita lihatnya ini, Bu ya. Berapa hari, berapa lama kita boleh bertayamum? Ini jawabannya. Rasulullah SAW bersabda, as-so'id yang bersih itu adalah alat wudunya muslim, sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Berarti tidak ada batasannya.
Selama punya udzur syar'i, maka silakan bertayamum. Satu kali tayamum bisa dipergunakan untuk beberapa kali sholat selama belum batal. Sekarang yang terakhir, ini yang 2 kali tepukan. Ada hadisnya. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tayamum itu 2 kali tepukan. 1 kali tepukan untuk wajah dan 1 lagi untuk kedua tangan sampai sikut. Bisakah hadis ini diamalkan? Tidak. Kenapa tidak? Ini adalah hadis yang lemah, hadis yang dhaif, riwayat Imam Daraqutni dan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Penyebab kelemahannya itu dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali bin Jabian. Dia termasuk seorang perawi yang ikhtilat alias sudah kacau pola pikirnya. Maka disebut rawi yang pikun. Hadis yang di dalamnya ada rawi yang pikun, nama hadis adalah hadis ikhtil atau hadis muhtalid disebutnya. Jadi bertayamum dengan 2 kali tepukan, 1 kali tepukan ke muka dan yang kedua untuk tangan sampai ke sikut tidak bisa diterima untuk diamalkan. Yang diterima dan diamalkan hanya yang sahih yang tadi, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya saya akan praktekkan di sini karena ada yang meminta. Ya, Bapak dan Ibu yang ada di sana. Saya akan mempraktekkan tentang cara tayamum berdasarkan kepada hadis yang sahih. Tidak ada bacaan tasmiyah, tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada. Kenapa tidak ada? Kan tidak ada hadisnya. Kenapa kita mengada-ngada? Ya. Sudah kita amalkan berdasarkan kepada isi hadis kan, ya. Kata Nabi, tepukanlah kedua tanganmu ke atas tanah. Tidak ada kata-kata baca tasmiyah, tidak ada. Tepukan 2 telapak tangan ke tempat yang ada soidnya. Ditiup. Langsung ke muka. Langsung tangan yang kiri mengusap punggung yang kanan dari pergelangan sampai ke ujung. Lalu yang kanan mengusap punggung yang kiri. Tos. Itu cara yang pertama berdasarkan hadis yang sahih, adanya tiupan. Sekarang cara yang kedua tanpa tiupan. Tepukan, diadukan ke sini. Yang kiri mengusap punggung yang kanan, yang kanan mengusap punggung yang kiri, langsung ke muka. Udah. Tinggal dilanjutkan untuk mendirikan ibadah sholat. Nah, itulah kaitan dengan bab bertayamum berdasarkan hadis yang sahih. Saya akan ulangi lagi, urusan ibadah ukurannya bukan perasaan, bukan rasa, bukan logika, tapi syariat atau keterangan yang sahih. Ya. Jadi saya akan simpulkan, orang yang sapar dan yang sakit itu termasuk udzur syar'i. Artinya orang yang punya alasan secara hukum agama. Orang yang punya udzur syar'i seperti sapar dan sakit, maka baginya ada rukhsah. Rukhsah ialah keringanan. Wudu diganti dengan tayamum. Mani besar pun diganti dengan tayamum. Orang yang sakit walaupun ada air silakan berwudu karena sakit. Orang yang sapar silakan bertayamum walaupun ada air karena dia sedang sapar. Air berwudu silakan. Tapi jangan mencerca kepada orang yang sapar dia bertayamum. Karena ada air kan gitu. Nah, ini bisa dipilih mana yang paling seret dengan perasaan kita karena dua-duanya ada penjelasannya. Tapi hukum yang pokok
Bagi yang sapar dan yang sakit adalah bertayamum. Itu hukum yang asalnya seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan jika ada yang ingin sampaikan melalui Bapak pengatur acara, Pak siapa, Pak Heri ya? Pak Rahmat, Pak Heri Kamarima Pak? Pak Rahman ya? Silakan Pak Rahman. Kan ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Mohon maaf. Abi memiliki batasan safar dari baik dari kilometer maupun lama. Apakah safar itu asal keluar itu sudah disebut safar atau ada syarat tertentu sehingga disebut sebagai safar? Kemudian apakah sakit definisinya sakit yang parah bisa kamu atau seperti saya sudah berbulan-bulan sampai pukul sakit tiga tapi masih bisa beraktivitas dengan alat bantu sebagai mohon definisinya yang jelas dan detail safar seperti apa yang sakit batasan sakit sehingga dilaksanakan ilmu seperti Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung tenapi tampung lah Pak. Langsung. Definisi safar itu ialah orang yang pergi meninggalkan rumah. Itu namanya safar. Berapa jaraknya? Tidak ada yang menyatakan berapa jarak. Jika berdasarkan pada hadis yang sahih, tidak ada. Adapun yang mengatakan seseorang dinyatakan sebagai musafir apabila dia mencapai jarak 86 kilo. Riwayat Imam Baihaqi itu hadisnya lemah. Hadis yang lemah nggak bisa kita jadikan sebagai alat sebagai dasar. Yang kedua, 68 ini fatwa, bukan sabda Nabi. Yang ketiga, 46 kilo. Itu pun pendapat. Yang keempat, sekuatnya kuda berlari. Maksudnya apa kuda berlari? Ibu nyewa kuda di Ganesha. Sabarah nyewa kuda itu. Dan 250.000 nyewa kuda itu. Tumpakan tak kuda itu. Pecut di mana? Di jalan Gadu Jati. Saat dipecut langsung lari ke Sumedang. Sampai di mana di Tanjung Sari jangan lain hoi kuda teh. Oh, berarti batasan safar teh Gardu Jati sampai Tanjung Sari. Cuk saha cuk kuda. Nah, ini semua pendapat, bukan sabda Nabi. Bukan sabda Nabi. Yahya bin Yazid Al-Hunai bertanya kepada Anas bin Malik. Ini hadis ini saya akan sampaikan. Yahya bin Yazid dia punya guru namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik dia kan sahabat Nabi. Ditanya oleh Pak Yahya tentang jarak safar. Anas menjawab, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berangkat mencapai jarak 3 mil, Nabi mengqasar sholat. Kata siapa? Kata Anas bin Malik tentang Rasul. 3 mil berapa kilo, Bu? Ya, 3 mil berapa kilo? Ya? Berapa kilo? 1 mil teh 1,5 kilo. 1 mil teh
1 mil itu 1,67. Urang buleutkeun 1,7. Urang buleutkeun deui 2 lah tong kabel. 3 mil berarti berapa kilo? 6 kilo. Dan ini bukan merupakan batasan, tapi khobariyah. Atau bariyah tubuh. Berita bahwa Nabi ketika berangkat sekian saja Nabi mengqashar sholat. Karena apa? Ya pergi meninggalkan rumah. Saya akan ulangi, jangan diukur oleh logika. Piraku meni deket. Cek saha, cek perasaan kita. Itu ibadah ukurannya bukan rasa, bukan logika, tapi syariat dari Nabi. Lain? Eta mah ka mana? Pokoknya mah sapar kan gitu. Itu Bu. Ya, apa Nabi memakai onta sementara kita menggunakan motor dan mobil, gancang mana sana? Ini yang kita kedepankan bukan masalah transportasinya, bukan, tapi jaraknya. Daku alat mah Bu bisa naik naon we kan bisa ngoronang, bisa jalan kaki, bisa lari, naik sepeda, motor, mobil, pesawat terbang itu bisa dipergunakan. Itu apa? Jaraknya bukan waktunya. Bahkan untuk dari kota Bandung ya, lebih cepat keneh lempang tibatan naik mobil. So. Iya. Saya di Ciganitri, Pasantren Ciganitri, itu kalau jalan sampai ke Bojong Soang, ke pangkalan ojek, paling 20 menit. Karena mobil mengalami 1,5 jam. Wah, ngehulem. Maju seetik, depan seripil tekan, itu kan masalah jarak. Jadi 3 mil saja Nabi mengqashar salat. Cek pikiran kita teh piraku meni deukeut. Engko bertanya berapa jarak. Dijawab piraku meni deukeut. Berapa waktu lamanya? Keliru ketika ada orang yang mengatakan itu sebagai musafir apabila dia di bawah 3 hari. Di atas 3 hari bukan musafir lagi. Dia punya dasar, tidak punya dasar sama sekali. Tidak punya dalil. Ibnu Umar menyatakan di depan kedua mata saya kata dia. Rasulullah sholat di Mekah 2 rakaat selama 21 hari berturut-turut. 21 hari. Ibnu Umar, kuntu bi Azerbaijan, saya pernah tinggal di Azerbaijan berapa hari? 6 bulan. 6 bulan. Saya mengqashar sholat. Ini kan hadis bukan logika. Orang melogikakan dengan batasan hari. Apabila lebih 3 hari, maka bukan safar lagi. Naon atuh ngaranna? Kalau bukan musafir, apa namanya? Itu. Ya. Jadi Bu, yang pertama, tidak ada batasan yang dibakukan berdasarkan kepada hadis yang sahih. Kalau pendapat banyak. Yang kedua, nggak ada batasan tentang bab berapa lamanya kita. Yang pokok apa? Selama sebagai musafir maka ada rukhsah untuk sholat jama' dan qashar atau dengan cara bertayamum ketika bersuci. Itu bunyi. Yang kedua tentang bab sakit. Ada di Kayaklah sakit. Oh, sakit. Marid. Nyeri tersenah hati. Nyeri sakitnya tuh di sini. Itu sakit bukan? Sakit. Apa sakit hati? Sakitnya tuh di sini kan? Bolehkah Anda bertayamum karena sakitnya di sini? Enggak. Saya sakit pinggang, tepiranya bungkus kolotnya. Saya bikin gantungan di garasi, di bor, gitu nyengigir. Lalu jocengan sampai sekarang. Hampir 1 minggu ini saya sakit. Apakah boleh saya bertayamum? Nyeri cangkeng. Jangan. Ini bertayamum apabila anggota wudhu yang wajib terkena air, kata dokter, jangan terkena air. Dia jajan.
Contoh istri saya dioperasi kan matanya karena ada laman. Terang laman. Lamannya di netra kemari hari Rabu kemarin. Kata dokter, Bu, jangan terkena air. Kata saya, kenapa? Kumaha? Genah cinta tayamum itu. Tapi pan kareuna nangis sakit cinta tuh basuh sakit. Rek sholat tayamum. Karena ini kan merupakan bagian dari wudu. Maka bertayamum. Berapa hari sampai dikatakan boleh terkena air. Seseorang, Pak, hapur, terang ke hapur. Hapur. Apa hapur teh, Bu? Panu. Panu penyakit bukan? Penyakit. Di sini ada hapur. Tayamumnya senang. Boleh tidak? Akan penyakit. Nah, hapur itu memang penyakit tapi tidak membahayakan jika kena air. Itu bunyi. Paham Bu sekarang? Enggak? Ayah di Kota Rosa. Dia di chat Ustaz. Apakah semua debu suci dan mensucikan bisa dipakai bertayamum di benda atau makhluk apapun debu itu menempel? Iya. Ya kita kan bisa mengukur ya. Kita tidak mungkin mau bertayamum di pinggir jalan punten sekitar jalan Banyaran. Nah, loba keretek. Banyak keretek dan banyak kuda yang gitu kan bercampur dengan debu. Ya kita kan bisa mengukur amal dia kan. Nah, sekitar di sini di Masjid Al-Ghifari. Saya yakin tidak ada kotoran binatang pun kan tidak ada. Air tidak ada. Tayamum di sini. Itu kan kita yang bisa menentukannya, kita bisa mengukurnya. Jadi tidak setiap itu debu yang ada, termasuk debu yang suci dan itu bergantung lingkungannya kan gitu. Kan di sini gini pertanyaannya. Apakah semua debu suci dan mensucikan? Ya tidak juga bergantung kepada wilayahnya atau lingkungannya di mana berada. Bisa dipakai bertayamum di benda atau makhluk di benda ya. Di benda atau makhluk apapun debu itu menempel di benda. Ya benda teh barangnya gitu kan. Itu yang pokok ya kita harus tahu dulu gitu kan. Di tempat ini ada nggak kotoran-kotoran binatang yang kering sampai menjadi debu? Kalau tidak ada, kita yakin maka silakan dipergunakan debu yang tadi. Ketika kita masuk ke salah satu perkampungan, ada masjid, kita akan sholat, air pun tidak ada. Kita melihat ceritanya di sini tidak ada kerbau, tidak ada kambing, tidak ada ayam yang berkeliaran. Ya kita simpulkan di sini debunya juga pada suci dan bersih. Silakan dimanfaatkan di sana. Begitu Pak Maman ya, Pak Maman Gantra ya. Mangga Pak masih ada? Biasa naros Pak Ustadz, Pak Admin. Sakedap Pak Dodi, sakedap Pak Dodi ya di sini ada yang bertanya. Mangga Ibu Hera. Sakedap Pak Dodi. Silakan. Kita udah sambil nunggu ke saya baca tapi kalau ada yang dekat gimana? Ibu tos sholat isya. Tahajudnya sudah beres. Sambil nunggu subuh, ibu batal. Iya baca-baca saja, kenapa dilarang? Bukan nggak usah wudhu lagi, tidak wudhu pun tidak apa-apa. Pulang. Mohon. Iya, jadi itu kan ada dua permasalahan, ya.
Berarti saya harus mengulas tadi penjelasan yang kemarin. Wajibkah berwudu ketika akan membaca Quran? Kan gitu ya? Oh ya. Satu mazhab menyatakan harus punya wudu ketika akan membaca Al-Quran. Mazhab yang kedua tidak perlu punya wudu. Satu wudu berfungsi untuk sholat. Adapun akan membaca Quran mau punya wudu silakan, tidak pun tidak mengapa. Ini merupakan mazhab yang kedua. Gitu ya. Nah, alasannya apa? Orang yang menyatakan bahwa wajib berwudu, alasannya surat Al-Waqiah disampaikan oleh siapa yang duduk sana teh? Pak Prana ya. Itu. Beliau kan menyampaikan kemarin. La yamassuhu ilal mutahharun. Dengan dasar itu beliau berkesimpulan bahwa wajib berwudu ketika akan membaca Al-Qur'an. Dalilnya Al-Waqiah yang tadi beliau sampaikan di pertemuan yang lalu. Ya, saya bertanya kepada beliau, itu kalimatnya mutahharun atau mutahhirun? La yamassuhu ilal mutahharun atau mutahhirun kata saya. Loh kenapa? Kalau mutahhirun kembali kepada orang. Kalau mutahhar kembali kepada malaikat. Itu tolong tuh baca lagi yang seksama yang tadi. Nah, dibaca lagi, ternyata terjemahannya tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali hamba-hamba yang disucikan. Berarti siapa? Malaikat, bukan orang. Kalau orang bukan disucikan, tapi menyucikan. Ibu punya hadas, lalu berwudu. Ibu atau menyucikan? Mensucikan diri dengan berwudu. Malaikat tidak bisa tapi selamanya oleh Allah disucikan. Ini Quran turun dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Enggak ada satupun makhluk yang bisa menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Siapa? Para malaikat itu, ya. Jadi ibu tos sholat tahajud, ya. Tos sholat tahajud kemudian batal menunggu sholat subuh. Ingin bucu baca, boleh tidak? Ya silakan baca saja, mengapa? Ya wudu. Oh jangan, Bu. Bukan, Bu. Oh, tuh kaci itu. Kena ka Garut lah, udah jauh. Iya, begitu Bu ya. Iya, silakan Pak Dodi. Yang di rumah Pak Dodi mana? Bismillah Pak Ustadz. Dan haruskan perkawis nanti tayamum tadi. Mohon. Penyakit yang diderita oleh misalnya anak itu adalah vertigo. Nah, upami vertigo kan tidak berkaitan dengan anggota wudhu. Nah, ini diperbolehkan upami hanya tayamum, Pak. Misalnya penyakit-penyakit yang tidak berkaitan dengan anggota tubuh yang kena wudhu untuk dibersihkan. Iya. Gitu. Iya. Kita ke satu, Pak, terus anu kedua. Nah, upami tawa hiji weh lah kita ke Pak. Kenapa dipaksakan di Pak Dodi itu? Ya, Pak Dodi, itu kan vertigo merupakan bagian dari penyakit, ya. Walaupun tidak ada anggota wudhu yang terlarang tersentuh oleh air. Tapi kira-kira itu orang yang punya penyakit yang tadi merasa sulit nggak ketika itu berwudhu? Ketika membasuh wajah, membasuh tangan, atau kaki sulit nggak ketika berwudhu? Sulit, ya tayamum saja. Yasiru wala tu'asiru kata Rasul. Permudahlah, jangan kau dipersulit kata Rasul. Walaupun tidak ada anggota wudhu yang terlarang terkena dengan air. Tapi ketika muncul pertanyaan, sulit nggak ketika berwudhu, ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki? Kalau kesulitan, ya bertayamum saja. Gitu Pak Dodi ya, gimana bisa dipahami enggak?
Nuhun Pak. Kesulitan jelas kumargi upami tos kena serangan vertigo itu kan ngalayang seperti ya jantan astronot gitu Pak. Untuk pun saja susah gitu kan. Kalau tayamum kan mungkin bisa Pak ya, kalau tayamum. Kalau tayamum biasa mohon gitu. Saya tayamum ya Pak. Ya, yang dipersulit. Kita harus sayang pada diri sendiri. Mangga nuhun. Mangga soal. Ya Pak, nuhun. Mangga Pak. Pak, jadi keterusan. Cekap nuhun. Ya, kalau sudah tidak ada lagi penjelasan tentang bab toharoh sudah tuntas. Oh ya, sampai di sini saja. Nah, adapun praktek berwudu, insya Allah nanti saya akan tayangkan di YouTube. Tidak sekarang, saya akan mencari nanti di YouTube mana yang paling pas dengan sunnah Rasul tentang kaifiat berwudu. Karena ada yang berwudu begini. Ada yang begitu kan? Banyak. Saya akan cari dulu. Ini susu nanti akan dikirimkan ke Ibu Ajan itu ya. Dan saya ingatkan bisa lupakan nanti bunyi. Karena malum lah. Kalau faktor U kan kadang-kadang suka lupa kan gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan. Dan ini merupakan pertemuan yang terakhir ya, kajian di majelis di sini. Sebelum saya pamit, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semuanya. Apabila selama saya menyampaikan kajian di sini ada beberapa pernyataan atau kalimat yang saya sampaikan kurang pas atau tidak santun, cek sundama teu sopan, mohon dimaafkan, itu di luar kesengajaan. Dan tentu harapan kita sama, ya. Sekecil apapun ibadah yang kita laksanakan selama ini, harapan kita ialah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sehebat apapun sholat yang kita dirikan, apabila berangkat dari wudhu yang tidak sah, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, harapan saya mudah-mudahan dalil-dalil yang sudah kita pelajari kaitan dengan bab wudhu, mandi janabat, kemudian tayamum, bisa dipahami dan langsung kita amalkan. Dan juga kita berharap semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak ditutup pula ya, secara keseluruhan. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin keluar Kang, hatur nuhun kasadayana.